Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika anak kelas 5. Semoga tetap semangat di dalam belajar meskipun kita hanya melakukan secara daring ya. Kemarin saya sudah memberikan soal terkait soal ulangan, mohon dikerjakan dan dikumpulkan, atau kalau tidak dikumpulkan silahkan difoto dan dikirim melalui WA, karena itu akan menjadi nilai PH1, penilaian harian 1 ya, selain nilai-nilai tugas yang akan mendukung nantinya. Baik, kemarin dalam soal yang saya berikan matematika itu, di situ ada pecahan campuran dalam sistem penjumlahan. Perlu diingat bahwa yang perlu di dalam pecahan itu, operasi pecahan penjumlahan, adalah kita menyamakan penyebut. Nah, sedangkan kalau itu pecahan campuran, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, langsung kita jumlahkan untuk pecahan yang utuh, nilai utuh itu kita jumlahkan, kemudian pecahannya baru kita samakan penyebut terus dijumlahkan. Cara yang kedua adalah kita mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa, kemudian kita samakan penyebut baru kita jumlahkan. Saya kasih contoh sebentar ya. Misalkan 21/3 ditambah 1/2/9 misal. Nah, cara yang pertama langsung kita jumlahkan nilai utuh dengan nilai utuh, langsung kita jumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, baru yang pecahan ini kita samakan penyebutnya dulu. Nah, kita dalam kurung, kita buat penyebutnya 9 dibagi 3 hasilnya 3, dikalikan 1, 3. Nah, ditambah 9 karena penyebutnya 9 berarti ini tetap. Nah, maka hasilnya 3, ini nilai utuh. Nah, 3 ditambah 2 5/9. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua bisa langsung kita buat pecahan biasa ya. 3 kali 2 6 tambah 1 7 7/3 tambah 9 kali 1 9 tambah 2 11 11/9. Nah, baru kita samakan penyebut. Nah, penyebutnya 9 dibagi 3 hasilnya 3, dikali 7 21. Nah, ditambah 9 karena penyebutnya tetap, pembilangnya tetap. Nah, baru kita jumlahkan pembilangnya 32/9. Nah, baru kita buat menjadi pecahan sederhana. Kalau pecahan sederhana itu ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita jadikan pecahan campuran ya. Nanti 3 dikali 9 hasilnya 27. Kalau 32 berarti sisa 5/9. Nah, hasilnya sama ya. Itu cara mengerjakan tentang itu. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar mengenai pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu pecahan yang ada angka di depan koma dan ada angka di belakang koma. Kita belajar mengenai pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal, atau pecahan desimal dirubah ke pecahan biasa ya. Campuran kita belajar belakangan dulu ya. Pecahan campuran. Contoh 1/2 ini disebut pecahan biasa karena cuma ada pembilang dan penyebut, tidak ada nilai utuhnya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat pecahan desimal? Nah,
Pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Nah, kelipatan 10 itu berapa saja? 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, ini kelipatan 10. Jadi penyebut harus kita jadikan kelipatan dari 10 ini. Nah, kalau 2 berarti kan tinggal kita jadikan 10. Nah, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 1, 5. Nah, maka ketika ini sudah menjadi pecahan per 10, maka itu baru bisa dirubah ke pecahan desimal. Nah, maka pecahan desimalnya adalah 0. 0 ini mewakili nilai utuh karena tidak ada nilai utuhnya, koma 5. Nah, di belakang koma ada angka 1 karena menunjukkan nolnya di sini 1. Nah, berarti kalau ada nilai 0,05, nilai di belakang koma ada 2 angka, maka ini menandakan bahwa angka ini nanti adalah per 100. 100 kan nolnya 2 ya. Berarti ini sama dengan 5 per 100. Nolnya 2, berarti 2 angka. Itu ya cara untuk menandai. Baik, nah kalau tidak bisa dijadikan per 10 bagaimana caranya? Misal ada soal 1/4. 4 ini dijadikan 10 tidak bisa ya. Karena 10 dibagi 4 sisa. Nah, maka tidak bisa. Maka coba kita buat kelipatan yang lain dari 10 adalah 100. Nah, 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 kali 1, 25. Nah, maka bisa untuk kita buat pecahan desimal. Nah, 0, nah nolnya 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, 25 ini pas 2 angka. Berarti pas tinggal segini. Nah, itu contoh lain. Contoh lain ketika tidak bisa dijadikan per 10 atau per 100. Misalkan 2/3. 3 tidak bisa. 10 dibagi 3 tidak bisa. 100 dibagi 3 hasilnya juga masih sisa. Nah, maka kita buat 1000. Nah, 1000 kita bagi 3 bisa enggak? Nah, contoh ya. 1000 kita bagi 3. Nah, dibagi 1000 pun juga tidak bisa ya, tidak bisa, maka akan ada hasil koma dan seterusnya ya. Nah, coba kita buat contoh lain yang mudah supaya ini yang sulit kita pelajari belakangan sambil kita belajar mengenai pecahan campuran yang kita rubah menjadi desimal nantinya ya. 2/5 misalkan. Nah, 2/5. Bagaimana menjadikan pecahan desimal? 5 kita jadikan per 10 bisa. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, maka tinggal kita menentukan ini ya. 1, 0 berarti 1 angka di belakang koma. Ini hasil menjadi pecahan desimal. Begitu pula sebaliknya ya. Begitu pula sebaliknya. Contoh ada pecahan desimal kok di sini 0,04. Nah, berarti ini sama dengan 4 nilai sebagai pembilang. 2 angka di belakang koma berarti otomatis per 100. Nah, ini menjadi pecahan biasa. Bisa disederhanakan menjadi 1/25 sama-sama dibagi 4. Nah,
Begitu caranya. Paling mudah adalah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa daripada pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, begitu ya. Oke, untuk latihan kita beri tugas, silakan untuk dikerjakan ya. Sambil kita latihan supaya kita yang namanya matematika itu akan syarat dengan latihan-latihan seperti itu ya. Baik, ini saya carikan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Baik, ini saja kita buat 8 soal ya. Yang 4 pecahan biasa ke pecahan desimal, yang 4 pecahan desimal ke pecahan biasa. Oke, ubahlah ke desimal. Nah, 1 3/4, 2 13/20, 3 5/8, 4 2/25. Nah, selanjutnya ubahlah ke pecahan biasa ya. 1 0,8, 2 0,07, 3 0,32, 4 0,75. Oke, silakan dicatat dan dikerjakan. Baik, mungkin pekan ini kita belajar mengenai itu, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ke pecahan biasa. Semoga kita bisa memahami materi ini sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal yang telah kita buat dan kita kerjakan, nanti bisa dikerjakan dengan lancar dan sukses ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya akhiri sekian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.